Setiap orang memiliki kelemahan masing-masing. Hal ini karena tidak ada orang yang sempurna. Namun kita bisa mendapat dorongan untuk mengurangi atau memperbaiki kekurangan tersebut. Kelemahan dan kekurangan diri acap kali menjadi sumber atau pemicu ketidakpercayaan diri yang semestinya tidak menjadi penghalangmu untuk maju dan menggapai impian. Memang dibutuhkan keberanian untuk dapat mengakui kelemahan kita. Namun, setelah menyadari kelemahan yang kamu miliki, kamu harus berupaya memperbaiki atau menghilangkannya dan menjadikan kelemahanmu sebagai kekuatanmu. Kelemahan? No. Berkarya? Yes. Saat ini, SLB Kristen Immanuel Manado akan berbagi praktik baik dengan menggunakan metode STAR, yaitu melihat situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Situasi SLB Kristen Immanuel Manado, di mana SLB Kristen Immanuel Manado merupakan suatu lembaga pendidikan yang bertanggung jawab terhadap proses belajar siswa. SLB BC Kristen Immanuel Manado adalah suatu lembaga yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus dengan ketunaan tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis. Sekolah merancang fasilitas belajar siswa sesuai dengan jenjang ketunaan dan pembelajaran yang didasarkan pada fase perkembangan usia mental belajar siswa. SLB Kristen Immanuel Manado berada di lingkungan dengan berbagai latar belakang budaya yang berbeda, baik suku maupun agama. SLB Kristen Immanuel Manado memiliki tenaga pendidik yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Setiap anak adalah unik, dengan hambatan yang mereka miliki, serta kemampuan dan kebutuhan belajar tentu perlu penanganan secara khusus. SLB Kristen Immanuel Manado memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas, yang merupakan panduan semua kegiatan proses pembelajaran dan untuk memajukan sekolah ke arah yang lebih baik. Dan merasa bersyukur ketika SLB BC Kristen Immanuel Manado terpilih sebagai sekolah penggerak angkatan pertama. Tantangan yang dihadapi oleh SLB Kristen Immanuel Manado. 1. Sekolah bertanggung jawab dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan harapan bisa mandiri dan bertanggung jawab sehingga tidak tergantung pada orang lain. Yang kedua, dengan keturunan yang ada, anak-anak memiliki cara berpikir yang berbeda-beda. Salah satunya memiliki kesulitan dalam berpikir secara abstrak. Yang ketiga, jumlah guru dan karakteristik dari siswa-siswa yang berbeda sehingga memiliki kesulitan dalam penanganan belajar siswa. Yang keempat, fasilitas kurang mendukung dalam mengembangkan minat dan bakat anak. Yang kelima, keaktifan siswa di sekolah sangat kurang sehingga ada anak-anak yang harus diulang-ulang lagi dengan materi yang diberikan. Dan yang keenam, sebagai sekolah penggerak memiliki kesulitan dalam mengembangkan visi, misi, dan tujuan sekolah. Ketujuh, guru memiliki kesulitan untuk mengakses buku pelajaran sesuai kurikulum untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan yang kesembilan, dengan informasi yang berbeda,
guru memiliki kesulitan memasukkan materi profil pelajar Pancasila pada materi pelajaran yang ada. Aksi 1. Adalah merupakan tugas mulia dalam mengembangkan pendidikan anak-anak, terutama anak-anak berkebutuhan khusus. Kedua, dengan cara berpikir yang berbeda-beda sesuai dengan ketunaan yang dimiliki, maka memerlukan program yang disesuaikan dengan ketunaan, perkembangan, dan kemampuan siswa. Yang ketiga, sekolah meyakini bahwa lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif dapat mendukung berkembangnya pengetahuan, mengasah keterampilan, serta membentuk sikap belajar yang baik dari siswa. Keempat, lingkungan sekolah dirancang sesuai dengan tujuan pendidikan yang dapat dimanfaatkan siswa sebagai sumber belajar dan wadah untuk bersosialisasi. Yang kelima, sekolah merancang fasilitas belajar siswa sesuai dengan jenjang ketunaan dan pembelajarannya didasarkan pada fase perkembangan usia mental belajar siswa. Keenam, pembagian fase sesuai ketunaan yang dimiliki siswa didasarkan atas pertimbangan jumlah guru serta karakteristik siswa sehingga memudahkan guru dalam mengelola dan menyediakan fasilitas serta kegiatan pembelajaran. 7. Dengan adanya visi, misi, dan tujuan menjadi kompas bagi sekolah, juga menjadi inspirasi yang menggerakkan seluruh aktivitas sekolah sehingga apa yang dicita-citakan tercapai. Kedelapan, dengan adanya profil pelajar Pancasila, menciptakan anak-anak menjadi anak yang memegang teguh nilai-nilai luhur Pancasila. 9. Profil pelajar Pancasila merupakan 6 karakter dan kompetensi yang perlu dikembangkan satuan pendidikan kepada peserta didik. Karakter-karakter ini dikembangkan dan dikuatkan melalui pengerjaan proyek, pengembangan budaya di satuan pendidikan, kegiatan pembelajaran, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Ke-10, dengan memilih 3 proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, perayaan hari-hari besar nasional dan keagamaan, kewirausahaan, kreasiku, merangkai bunga dan lain-lain. Bangunlah jiwa dan raganya, perkemahan pramuka, diharapkan siswa mampu memecahkan masalah, mengambil keputusan dalam menangani setiap masalah. Kegiatan refleksi. Yang pertama, dengan adanya sekolah penggerak, proses pembelajaran dilakukan sesuai potensi siswa secara seimbang melalui kegiatan pembelajaran yang terintegrasi dan berdiferensiasi. Kedua, dengan sekolah penggerak dapat memfasilitasi peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat. Yang ketiga, sekolah menyelenggarakan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa di semua kelas melalui pembinaan dan pendampingan. Keempat, sekolah menciptakan budaya sekolah melalui pembiasaan penerapan nilai-nilai karakter. Kelima, membangun kesadaran warga sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan. Dan yang keenam, meningkatkan kualitas pendidikan melalui kegiatan evaluasi yang berkesinambungan. Kesuksesan bukan tentang seberapa banyak kelebihan dan kelemahanmu,
tetapi seberapa besar kegiatan usahamu.